Pemirsa, anak adalah karunia yang sangat luar biasa bagi sebagian besar orang tua. Namun, kondisi ekonomi, pergaulan yang salah, dan ketidaksiapan seseorang untuk menjadi orang tua tak jarang membuat sang malaikat kecil ini tidak diharapkan kehadirannya. Jika seperti ini, maka aborsilah jalan satu-satunya yang ditempuh. Lantas bagaimana praktik aborsi di masyarakat? Saya Deva Darasta, inilah investigasi sekitar kita selengkapnya. Tumbuh dan berkembangnya janin dalam rahim seorang wanita bukanlah sebuah proses yang sederhana. Pada proses ini, membutuhkan sel telur wanita dan sel sperma milik pria. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti, terjadilah pembuahan atau konsepsi. Membutuhkan waktu sampai seseorang tahu bahwa ia telah hamil. Pada proses kehamilan bulan kedua, jantung, otak, sumsum tulang belakang, dan otot mulai berkembang. Pada bulan ketiga, kepala bayi sudah lebih tegak dan leher lebih berkembang. Usia kehamilan bulan keempat, pergelangan tangan dan kaki mulai terbentuk. Kehamilan bulan kelima, berat bayi telah bertambah 2 kali lipat. Sistem peredaran darah dan saluran kemih mulai bekerja. Pada bulan ke-6, kelenjar minyak bayi menutupi kulit agar tetap kenyal dalam cairan ketuban. Masa kehamilan bulan ke-7, pendengaran bayi berkembang sepenuhnya. Kehamilan bulan ke-8, rahim telah mengisi sebagian besar perut wanita. Dan pada usia kandungan 9 bulan, refleks bayi sudah dapat dirasakan dan posisi bayi dapat berubah-ubah. Lihat sih sering, iya. Nggak tahu aku, Mbak. Tapi pernah melihat sekali sih. Pernah di daerah kota-kota yang gede gitu, daerah Jogja. Belum pernah lihat ya. Banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk praktik aborsi. Salah satunya menggunakan obat-obatan. Obat ini cukup mudah ditemukan oleh masyarakat. Dan jika diperhatikan, penjual obat ini seringkali memasang iklannya dengan selebaran yang bertuliskan telat haid dan tertera nomor telepon. Tim investigasi kami mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera pada selebaran tersebut. Tim investigasi kami telah melakukan pencarian data terhadap subjek yang merupakan penjual obat telat haid melalui via chat. Dan berikut data yang kami peroleh selama beberapa hari ini. Dengan menempelkan selebaran bertuliskan telat haid dan nomor telepon di pinggir jalan, pelaku penjual obat aborsi ini begitu mudah ditemukan. Namun, untuk bertemu secara langsung dengannya menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Kali ini tim investigasi kembali mencoba menghubungi subjek dengan melakukan panggilan suara. Namun subjek tidak mengangkat telepon dari kami dan mengatakan bahwa ia sedang berada di klinik melalui aplikasi chat. Tim investigasi mencoba menghubungi melalui panggilan suara. Namun saat kami mencoba menghubunginya, subjek tersebut tidak mengangkat panggilan kami. Tidak lama setelah itu, subjek menghubungi tim kami dengan via chat WhatsApp dan mengatakan bahwa subjek berada di klinik sehingga tidak dapat menerima panggilan. Subjek juga menegaskan bahwa obat yang mereka pakai aman.
Awalnya, subjek menawarkan apakah barang dikirim atau ambil di agen. Namun, saat tim meminta ambil langsung, subjek meminta agar dikirim saja. Saat ini tim investigasi sedang berada di kota Yogyakarta dan kami akan melakukan penelusuran ke apotik-apotik terdekat untuk mengetahui bagaimana peredaran obat misoprostol di daerah ini. Penelusuran dilakukan di beberapa apotik di Yogyakarta. Makasih Mbak. Ada misoprostol nggak Mbak? Makasih. Ibu ada misoprostol? Oh, nggak punya ya. Oh, kira-kira di mana ya? Itu kurang tahu ya, nggak punya ya. Teman saya deh. Oke, udah makasih ya Bu. Mbak mau tanya, ada misoprostol nggak? Nggak ada. Makasih. Sedangkan untuk apotik yang menggunakan resep dokter, harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Oh, harus pakai resep dokter. Berapa ya, Mbak? Tapi di sini ada? Ada 145. 145. Satu kali resep ya? Satu trip itu? Iya. Ya deh. Makasih ya, Mbak. Misoprostol nggak punya. Oh, nggak ada. Saya di mana lagi ya Mbak ada? Saya udah cari 3 apotek nggak ada. Dari mana aja Mbaknya? Saya di Pivot itu, terus di itu apa? Bukan yang itu. Aduh, itu Tahun 24. iya itu. Coba ke KF Mbak kalau nggak ada. Biasanya itu juga. Terus kalau itu fungsinya buat apa? Saya tuh dititipin ke nggak perlu itu. Makasih ya Mbak ya. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ternyata obat misoprostol ini masih dapat beredar secara bebas di kalangan masyarakat tanpa perlu menggunakan resep dokter. Harganya pun berkisar antara 300 hingga 500 ribu rupiah. Dapat apotik yang menyediakan obat misoprostol tanpa perlu resep dokter untuk membelinya. Harganya pun relatif mahal. Nggak tahu itu titipan teman saya. Oh, itu harganya berapa? Tinggal 8 obatnya. Kalau nggak salah sekitar 700. Oh, mahal sekali. Karena nggak bisa nggak seperti sini. Iya, duitnya juga bawanya sedikit. Itu pesan berarti, pesan dulu Kalau terus. mau kita ambil kan itu. Oh, enggak deh. Coba saya tanyakan ke teman saya dulu harganya sini. Iya, nggak apa-apa. Atau nanti tak bawakan aja, nggak apa-apa kalau dengan dokter di sini kalau nggak. Oh iya. Ya udah, nek cocok saya kesini lagi ya, teman-teman. Makasih, Pak. Misoprostol adalah obat penyakit lambung. Apabila obat ini digunakan oleh ibu hamil akan sangat berbahaya. Lalu, apa saja efek dari obat ini?
Yang lazim digunakan yaitu adalah pencegahan dan pengobatan untuk semacam tukak lambung. Sebenarnya ada namanya kontraindikasi atau kontraindikasi, yaitu obat ini tidak boleh diberikan untuk siapa? Salah satunya ibu hamil. Ketika diberikan kepada ibu hamil, yang jelas pasti kalau sesuai dengan dosisnya tadi, itu akan mengalami namanya kontraksi uterus atau kontraksi rahim, sehingga ya janinnya akan keluar, kemudian yang akan mengalami keguguran seperti itu. Masyarakat umumnya itu tidak bisa membeli tanpa resep dokter, karena memang misoprostol itu adalah obat keras atau obat bebas terbatas, biasanya seperti itu. Hukum aborsi dalam dunia kesehatan tidak diperbolehkan, kecuali ada indikasi medis. Dalam medis, dalam usia berapapun bisa diaborsi. Misoprostol itu sehari, 2 hari minum, nanti kemudian 1 minggu diulangi lagi, itu bisa keluar. Kalau nggak bisa keluar ya selanjutnya bisa terjadi kecacatan pada anak. Kemungkinan yang terjelek itu berakibat maut bagi ibu. Ibu bisa tidak punya anak lagi. Menggugurkan janin apabila bukan karena alasan medis sangat tidak dianjurkan. Bukan hanya saja berpengaruh pada kesehatan fisik, akan tetapi juga berpengaruh pada psikologis seseorang. Anak adalah sebuah anugerah. Jangan pernah menyia-nyiakannya, karena akan ada penyesalan yang didapat. Sekian investigasi sekitar kita. Saya Diva Derasta, sampai jumpa.